Halo Sobat Bola, kembali lagi di Raftel Sport, channel yang selalu menyajikan berita, analisis, dan cerita paling mendalam seputar dunia si kulit bundar. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Juni 2026, dan suhu turnamen paling bergengsi di muka bumi, Piala Dunia 2026, semakin memanas. Kali ini, kita akan membahas salah satu kandidat terkuat, penguasa sepak bola dunia dengan koleksi 5 bintang di dada, yaitu Timnas Brasil. Apakah armada Seleção asuhan Carlo Ancelotti ini mampu membawa pulang trofi Hexa atau bintang keenam mereka? Mari kita bedah tuntas hitung-hitungan peluang juara, performa terkini, hingga skenario jalan terjal yang menanti mereka dari babak 32 besar sampai ke panggung final. Siapkan camilan kalian, subscribe buat yang belum, dan mari kita mulai pembahasannya. Langkah pertama Brasil di Amerika Utara berjalan sangat meyakinkan. Mereka baru saja menyegel status sebagai juara grup C setelah melibas Skotlandia dengan skor telak 3-0 di Miami pada tanggal 25 Juni pagi waktu Indonesia. Kemenangan ini menyempurnakan perjalanan mereka di fase grup. Perjalanan Brasil dimulai dengan sedikit kejutan saat mereka ditahan imbang 1-1 oleh kuda hitam asal Afrika, Maroko. Namun, mental juara berbicara. Di pertandingan kedua, mereka bangkit dan menghancurkan Haiti 3-0 sebelum akhirnya menutup fase grup dengan membungkam Skotlandia lewat skor yang sama. Total, Brasil mengumpulkan 7 poin dari 3 pertandingan, mencetak 7 gol, dan hanya kebobolan 1 gol, 6 selisih gol. Maroko sebenarnya memiliki poin yang sama, namun Brasil unggul secara agresivitas dan selisih gol. Satu nama yang wajib kita beri apresiasi lebih adalah Vinicius Junior. Pemain sayap yang terus diasah insting membunuhnya di level klub di bawah arahan Alvaro Arbeloa ini tampil bak monster di fase grup. Vini sukses mencetak gol di 3 pertandingan grup secara berturut-turut. Ia bahkan menjadi pemain Brasil pertama yang mampu melakukan hal tersebut di Piala Dunia sejak era magis Ronaldo Nazario dan Rivaldo pada tahun 2002 silam. Ditambah ketajaman Matheus Cunha dan solidnya pertahanan yang dikawal Alisson Becker bersama Marquinhos, skuad ini membuktikan bahwa mereka bukan sekadar nama besar. Sebagai juara grup C, aturan bagan turnamen menempatkan Brasil untuk menghadapi runner-up dari grup F. Laga krusial babak 32 besar ini dijadwalkan berlangsung pada hari Senin, 29 Juni 2026, waktu setempat, atau 30 Juni pagi WIB, bertempat di Houston. Grup F sendiri merupakan grup yang cukup rumit, dihuni oleh tim-tim yang sangat alot seperti Belanda, Jepang, dan Swedia. Jika Belanda gagal mengunci posisi juara grup, mereka bisa saja tergelincir ke posisi runner-up dan langsung menghadirkan final kepagian bagi Brasil. Namun, jika Jepang atau Swedia yang lolos sebagai peringkat kedua, Brasil tetap tidak boleh lengah. Jepang terkenal dengan kolektivitas dan kedisiplinan taktis tingkat tinggi, sementara Swedia memiliki fisik dominan dan pertahanan rapat. Kendati demikian, di atas kertas, kualitas individu dan skema permainan ofensif Brasil seharusnya mampu membongkar pertahanan siapapun runner-up grup F nanti. Jika skenario berjalan mulus dan Brasil sukses melewati adangan di Houston, tiket babak 16 besar sudah di tangan. Pada fase ini, format 48 tim membuat bagan sedikit lebih panjang dan menantang. Biasanya, pemenang dari jalur juara grup C akan bersilangan dengan pemenang dari blok lain, yang kemungkinan besar adalah juara dari grup A, juara grup B, atau salah satu dari tim peringkat ketiga terbaik yang lolos. Menilik komposisi grup, jika Brasil bertemu dengan juara grup B, seperti Swiss yang tampil impresif melawan Kanada, atau tim kuda hitam dari grup A, pertandingan akan menuntut kesabaran ekstra. Di fase ini, pertandingan tidak lagi sekadar soal skill, tetapi mentalitas. Timnas Brasil berpotensi menghadapi tim Eropa dengan blok pertahanan rendah, low block. Disinilah visi bermain dari sosok seperti Bruno Guimaraes dan Lucas Paqueta dari lini tengah akan sangat diuji untuk memecah kebuntuan. Babak 8 besar atau perempat final adalah fase di mana para raksasa mulai saling membunuh. Tidak ada lagi lawan mudah. Sesuai dengan pembagian bagan Piala Dunia, jalur yang ditempuh Brasil berpotensi mempertemukan mereka dengan juara grup-grup neraka seperti Spanyol, Jerman, atau rival abadi mereka dari Amerika Selatan, Uruguay, dan Kolombia. Bayangkan jika skenario klasik terjadi,
Brasil harus berhadapan dengan Jerman atau Spanyol. Ini akan menjadi pertarungan penguasaan bola melawan kecepatan transisi. Keunggulan Brasil saat ini di bawah asuhan Ancelotti adalah mereka tidak melulu memaksakan possession football. Mereka bisa bermain pragmatis, menyerap tekanan, lalu menghukum lawan lewat kecepatan Vinicius, pergerakan tanpa bola Martinelli, atau eksekusi mematikan Endrick di masa injury time. Perempat final adalah titik kritis. Disinilah sejarah sering kali terhenti atau justru baru dimulai. Melaju ke semifinal berarti Brasil sudah masuk ke daftar 4 tim terbaik dunia. Lawan di fase ini dipastikan adalah tim-tim elit yang memiliki kedalaman skuad setara. Kemungkinan besar, mereka akan bersua dengan kekuatan seperti Inggris, Prancis, atau mungkin Portugal yang tampil terengginas di fase grup. Jika Prancis yang menjadi lawan, ini akan menjadi laga epik mengulang memori masa lalu. Pertarungan antara sayap-sayap super cepat dan lini tengah yang solid. Di tahap ini, kelelahan fisik mulai menjadi faktor penentu. Rotasi pemain yang cerdas akan menjadi senjata utama. Untungnya, Brasil memiliki kedalaman bangku cadangan yang mengerikan. Saat pemain inti buntu, mereka bisa memasukkan pemain bertipe pengubah ritme dari bangku cadangan. Final Piala Dunia 2026. Laga yang menjadi impian miliaran pasang mata. Jika Brasil berhasil mencapai titik ini, mereka akan mewakili puncak dari segala perjuangan. Lawan di final tentu saja adalah penguasa dari paruh bagan lainnya. Ada satu skenario yang menjadi impian, sekaligus mimpi buruk, bagi banyak penggemar sepak bola. Pertemuan antara Brasil dan sang juara bertahan, Argentina. Super Clásico de las Américas di final Piala Dunia akan menjadi pertandingan paling monumental dalam sejarah sepak bola modern. Opsi lainnya adalah melawan raksasa Eropa yang tersisa di bagan seberang. Namun, apapun lawannya, bermain di benua Amerika setidaknya memberikan keunggulan geografis dan dukungan moral bagi Seleção. Secara objektif, seberapa besar peluang Brasil untuk menjadi juara? Mengingat performa dominan mereka di fase grup dengan pertahanan yang baru kebobolan 1 kali dan lini serang yang mencetak 7 gol, peluang itu sangat besar. Dibandingkan edisi 2022 lalu, skuad Brasil tahun ini terlihat lebih dewasa dan seimbang. Carlo Ancelotti membawa mentalitas pemenang, winning mentality, khas Eropa ke dalam skuad yang kaya akan jogo bonito. Ancelotti tahu betul bagaimana memaksimalkan potensi pemain-pemain yang merumput di liga-liga top Eropa. Ia tidak mencoba menghilangkan identitas menari khas Brasil, namun ia menambahkan fondasi pertahanan yang sangat kokoh. Peluang mereka secara persentase ada di jajaran top 3 favorit juara turnamen ini, bersanding dengan Prancis dan Argentina. Agar skenario juara, Hexa, ini terwujud, ada beberapa elemen kunci yang wajib dipertahankan oleh skuad Brasil. Konsistensi Vinicius Junior. Selama Vini bisa menjaga kebugaran dan terhindar dari cedera, ia adalah pembeda utama. Kemampuannya membongkar pertahanan sayap lawan adalah kunci skema penyerangan Brasil. Kekokohan duet lini belakang, Marquinhos dan Gabriel Magalhaes atau Bremer harus terus tampil solid. Perlindungan dari gelandang bertahan seperti Casemiro atau Fabinho akan meringankan kerja lini belakang. Efisiensi membunuh pertandingan. Dalam fase gugur, satu peluang bisa menentukan nasib. Matheus Cunha dan para penyerang lainnya harus seefektif mungkin saat berada di kotak penalti. Sentuhan magis Ancelotti, keputusan substitusi di babak kedua seringkali menjadi kunci. Masuknya pemain muda seperti Endrick atau pemain berpengalaman seperti Neymar, jika dimainkan, di momen yang tepat bisa membalikan keadaan. Sobat Raftel Sport, jika semua skenario ini berjalan sempurna, dari melewati hadangan di babak 32 besar hingga tampil klinis di partai final, maka bukan tidak mungkin kita akan melihat sang kapten Brasil mengangkat trofi emas Piala Dunia tinggi-tinggi, menasbihkan diri kembali sebagai raja sepak bola dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah tahun ini benar-benar waktunya untuk Hexa? Ataukah akan ada kejutan lain di fase gugur nanti? Coba tulis prediksi liar kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka dengan analisisnya, share ke teman-teman pecinta bola lainnya, dan pastikan sudah subscribe channel Raftel Sport supaya tidak ketinggalan update Piala Dunia 2026 berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga.